Shalom anak-anak, semangat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Kristen bersama saya, Ibu Kasyati. Nah, dimanapun kalian berada, Ibu yakin dan percaya kalian anak-anak Tuhan yang hebat, kalian anak-anak Tuhan yang luar biasa, pasti suka mendengar firman Tuhan. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 bab 5. Tetapi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk ambil sikap berdoa kalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini Tuhan pertemukan kami untuk kembali lagi kami belajar lewat media yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami Tuhan, dan kami rindu setiap pelajaran yang akan kami sampaikan hari ini benar-benar berasal daripada Tuhan dan memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan mulai pelajaran kami. Haleluya, amin, hore. Jumpa lagi anak-anak, gimana? Tetap sukacita kan? Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 ya anak-anak. Coba yang pertama kita akan membaca bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Yang kedua, memahami makna doa Bapa kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari di gereja, di sekolah, dan juga di rumah. Yang keempat, menuliskan sebuah doa pribadi. Bisa kan anak-anak? Oh pasti bisa dong, anak Tuhan kan luar biasa. Yang kelima, mencontohkan sikap doa yang baik dan benar. Oke anak-anak, baiklah, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu pelajaran 5 kelas 6 dengan judul berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adapun bacaan Alkitabnya terdapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, anak-anak, kita akan membaca sebuah cerita ya. Coba perhatikan baik-baik. Doa yang dijawab. Ada seorang kakek yang sudah tua tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan rajin beribadah kepada Tuhan. Si kakek dikenal di seluruh desa karena kebaikannya, suka menolong orang dan taat beribadah. Nah, pada suatu hari turun hujan lebat di desa tersebut dan air sangat cepatnya naik ke atas dan telah melampaui sebatas lutut. Wow, orang-orang di desa tersebut telah melihat untuk mengusir rame-rame. Mereka membawa barang-barang mereka keluar dari rumah mereka masing-masing. Nah, si kakek yang tinggal di pinggiran desa juga tidak lupa dari situasi banjir tersebut anak-anak, dan ia menjadi cemas. Tetapi sebagai orang yang beriman, dia berusaha berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk supaya menghentikan hujan, ya, dan agar seluruh desa tersebut bisa diselamatkan. Tak lama setelah ia berdoa, anak-anak, datanglah kepala desa hendak menjemputnya dengan kendaraan jeepnya. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Dia berkata bahwa percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan akan segera menghentikan hujan lebat tersebut. Pergilah segera sang kepala desa dengan perasaan cemas. Tetapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan juga pasti akan menolongnya. Hujan turun semakin lebatnya dan telah mencapai ketinggian 1 meter. Wow, sudah semana ya 1 meter ya. Nah, seluruh penduduk desa itu telah mengungsi keluar. Si kakek pun sudah berjongkok di atas lemarinya. Oh,
dengan perasaan yang semakin cemas. Aduh, gimana ini, gimana ini. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, lebih keras lagi dia memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan lebat tersebut. Tak lama kemudian datanglah regu penyelamat dengan mengendarai perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek. Si kakek pun berteriak kepada regu penyelamat tersebut dan berkata bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan selama ini selalu mendengarkan doanya anak-anak, dan dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan akan mendengarkan doanya. Apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya perahu karet itu pergi dengan perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek. Tetapi karena mereka pun merasa bahwa sang kakek memang memiliki iman yang lebih kuat dari mereka, maka mereka pun tidak berani memaksa lebih keras lagi. Sepeninggal regu penyelamat dengan perahu karetnya, hujan malah turun semakin lebat dan lebih lebat dari sebelumnya. Kali ini si kakek sudah berdiri di atas atap rumahnya dan berteriak-teriak dengan sangat kerasnya, berdoa memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan lebat tersebut. Dari atas terdengar deru helikopter dengan lampu sorotnya dan tampak beberapa orang berteriak di atas helikopter kepada sang kakek untuk segera menangkap tali yang dilemparkannya ke bawah. Kali ini pun sang kakek menolak dan berkata dengan yakin bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan dan sangat sungguh-sungguh. Kali ini Tuhan pasti akan menghentikan hujan tersebut dan menolong si kakek. Gimana anak kelanjutannya? Dengan putus asa, helikopter tersebut meninggalkan si kakek yang terus berteriak memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan lebat tersebut. Mereka berharap semoga doa kakek terkabul, dan mereka juga tahu bahwa kakek adalah orang yang sangat beriman dan selalu menolong orang lain. Akhirnya hujan tidak juga berhenti dan menenggelamkan rumah beserta si kakek, dan dia pun meninggal. Karena selama hidupnya kakek tersebut beriman kepada Tuhan, maka si kakek diizinkan masuk ke surga. Di surga, kakek bertemu dengan Tuhan, lalu menyatakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak dikabulkannya oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, kakek yang baik, engkau adalah anakku yang baik, dan sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firmanku, dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirim kepala desa untuk menjemputmu dengan mobil jeepnya, tetapi engkau tolak. Lalu doa yang kedua, aku mengirim regu penyelamat dengan perahu karetnya, itu pun kau tolak. Dan terakhir, engkau berdoa kepadaku, aku mengirim sebuah helikopter untuk menjemputmu, tetapi masih engkau tolak juga. Aku selalu mendengarkan doa anakku. Si kakek pun terdiam. Rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doanya. Nah, anak-anak, kita akan melihat kisah kakek berikutnya. Nah, dari kisah kakek tua yang berdoa tadi, ada 3 pertanyaan di buku kalian. Coba perhatikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkannya dari banjir ya? Jawabannya adalah karena kakek beranggapan bahwa Tuhan sendiri yang akan turun dan menolong dia. Wow. Yang kedua, apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek? Mengerti nggak anak-anak? Mengerti dong pastinya. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Yang ketiga, jika kamu menjadi kakek dalam cerita di atas, apa yang akan kamu lakukan?
adalah saya akan turun dan ikut regu penyelamat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Mendalami cerita Alkitab. Kalian yang di rumah, persiapkan Alkitab kalian dan kita akan membaca di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bagi umat Kristen, berdoa merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Tanpa doa, seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya. Kenapa anak? Karena ia tidak pernah berkomunikasi dan tidak merasakan membutuhkan Tuhan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan dengan berdoa. Dengan berdoa, kita seperti menyampaikan isi hati kita atau cerita kita kepada Tuhan, atau curhat kita kepada Tuhan. Baik itu berupa cerita menyenangkan, cerita keluh kesah, atau maupun keinginan, dan sebagainya. Dan setiap orang, baik muda maupun tua, boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada batasan kapan kalian akan berdoa. Jadi setiap saat, setiap waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita anak-anak. Akan tetapi anak-anak, berdoa ternyata tidak pantas dilakukan secara sembarangan, tanpa tujuan atau motivasi yang jelas. Apalagi jika di dalamnya ada keinginan yang egois atau jahat terhadap orang lain. Untuk itu, melalui teks Alkitab yang kamu baca tadi, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal tentang apa dan bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan baik dan benar. Doa Bapa kami adalah sebuah doa yang mencerminkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang bukan sekedar kata-kata yang diucapkan oleh mulut, tetapi juga sebuah perilaku kehidupan. Kemudian dari doa Bapa kami, kamu juga dapat melihat dan mempelajari beberapa unsur doa yang dapat kamu latih dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja anak-anak? Oke, perhatikan ya. Yang pertama, dalam doa ada sapaan kepada Tuhan atau ada pembukaan yang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya dalam teks yang kamu baca, kamu menemukan kata Bapa kami yang di surga. Nah, Bapa adalah sebutan seorang anak kepada ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan si anak kepada ayahnya. Yesus memakai contoh kata Bapa karena pada waktu itu di Timur Tengah, tempat Yesus berada, seorang ayah dekat dengan anak-anaknya dan selalu berusaha melindungi anak-anaknya dari bahaya. Karena itu, ketika kita memakai kata Bapa, kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita kepada Tuhan, yaitu hubungan yang dilandasi rasa sayang dan kepedulian. Meskipun Tuhan berada di surga, namun Dia dekat karena selalu ada memperhatikan dan melindungi kamu. Kan anak, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam doa kita juga menyatakan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang Yesus pakai adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan, dan karena itulah Tuhan layak disembah oleh manusia. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan pemerintahan yang sejati.
Pemerintahan Allah memiliki nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih, persaudaraan, dan oleh sebab itu kita memohon kepada Tuhan agar nilai-nilai itu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian melalui kata-kata jadilah kehendak-Mu, kita menyadari bahwa apapun keinginan kita kepada Tuhan, pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya yang utama adalah Tuhan, sebab Ia yang paling mengerti apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan anak-anak, tapi apa yang kita butuhkan. Kita berserah atau kita menyerahkan wewenang jawaban atas doa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga anak-anak, di dalam doa kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Yesus memakai kata-kata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan makanan sebagai kebutuhan kita. Melalui permohonan ini, kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kita minta hanya 1 hari saja. Mengapa? Supaya kita belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapat untuk 1 hari. Ini menghindari sikap tamak, serakah, dan rasa tidak puas. Nah, ampunilah kesalahan kami. Sebagai manusia, tentu kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun dalam pikiran kita. Sehingga sudah sepatutnya kita meminta ampun dan mohon pengasihan Allah. Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap dosa kita asalkan kita sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Hanya dengan memohon pengampunanlah kamu akan memiliki hati yang tidak terbeban di hadapan Tuhan dan memiliki rasa bebas dalam arti bertanggung jawab. Berikutnya anak-anak, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan dan cobaan untuk berbuat curang atau jahat terhadap orang lain atau makhluk hidup lainnya. Kadangkala kita kuat, tetapi kadangkala kita lemah. Sehingga sewaktu-waktu kita bisa tergoda dan jatuh dalam pencobaan. Untuk itu kita perlu meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala yang jahat. Kita juga perlu waspada terhadap setiap cobaan dan godaan. Nah, anak-anak, melalui doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk bisa meminta sesuatu dari Tuhan atas segala sesuatu yang kita inginkan. Dalam doa kita juga perlu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesarannya dan kemahakuasaannya. Dalam doa kita juga meminta bukan kehendak dan keinginan kita yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan. Hal ini dipertegas dengan kata amin yang selalu mengakhiri setiap doa kita. Kata amin berarti ya, sungguh atau benar. Dengan mengucapkan amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik dan untuk setiap doa kita. Teks kitab Yakobus menegaskan hal itu. Tuhan mendengarkan doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengabulkan doa kita menurut kehendak Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang besar. Karena itu, latihlah berdoa yang baik dan benar kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar banyak hal. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan ya di buku kalian yang kalian juga harus jawab nih.
Nah, apa yang kamu ketahui tentang doa? Jadi anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang doa? Ya, yang pertama, doa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Ya. Jadi kemudian yang kedua, mengapa manusia perlu berdoa? Iya, manusia perlu berdoa karena dengan berdoa kita bisa seperti menyampaikan isi hati kita atau cerita kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang menjadi motivasimu atau tujuanmu berdoa? Tujuan kita berdoa adalah mengenal Tuhan, mengenal kita, dan kita mengenal isi hati Tuhan, ya. Yang keempat, hal apa saja yang bisa kamu minta dalam doamu kepada Tuhan? Penyertaan, perlindungan, kesehatan, berkat jasmani maupun berkat rohani yang kita bisa minta kepada Tuhan. Kemudian yang kelima, jelaskan bagaimana sikapmu berdoa. Bisa kan anak-anak? Tentunya bisa dong. Sikap kita adalah saat kita berdoa adalah sikap hormat. Bukan hormat bendera loh ya, tapi hormat, khidmat, melipat tangan, tutup mata supaya mata dan hati kita fokus kepada Tuhan. Oke, yang keenam, sebutkanlah jenis-jenis doa yang kamu ketahui di rumah, sekolah, gereja. Tuliskan dalam tabel tersebut. Pertama, di rumah anak-anak. Di rumah ada doa pribadi atau doa bersama membangun mesbah keluarga. Pernah kan? Misalnya kalian makan, berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Bahkan ada mesbah keluarga bersama keluarga besar kalian. Di sekolah ada doa awal dan akhir pelajaran. Doa bersama juga sesama anak-anak Kristen, misalnya pada waktu persekutuan doa di sekolah, ya. Kemudian di gereja ada doa untuk bangsa dan negara atau syafaat, dan juga doa untuk jemaat-jemaat. Nah, anak-anak, itu tadi tugas-tugas yang kalian bisa kerjakan. Nah, berikutnya apa anak-anak? Nah, berikutnya adalah pendalaman materi sikap berdoa dalam kekristenan. Ada sikap doa yang baik anak-anak. Perhatikan ya, masih tetap semangat kan mestinya? Masih tetap dong, anak-anak Tuhan loh. Nah, kekristenan memang unik loh. Kenapa? Ya, Alkitab tidak mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap berdoa. Akan tetapi tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal penting yang kamu perlu ketahui tentang sikap berdoa dalam kekristenan. Apa saja tuh? Yang pertama, hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau agar terlihat saleh. Sebagai pembanding, Yesus Kristus dalam teks Matius 6 ayat 6 mengingatkan kita dengan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagaimana jika kita berdoa makan di restoran atau di rumah makan? Cukuplah berdoa dalam hati sambil mengucap syukur. Tidak perlu berdoa dengan suara yang keras atau lantang sehingga menyita perhatian orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hati, bukan rupa atau wajah orang yang berdoa. Yang kedua anak-anak, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Ketika berkata-kata dalam doa, sebaiknya kita tidak perlu menonjolkan diri atau memuji-muji diri kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kamu sepenuhnya. Karena itu, tanpa memuji diri pun Tuhan mengetahui kebaikan-kebaikanmu atau hal-hal apa saja yang kamu lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu tentu masih ingat cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di rumah ibadat? Coba kalian baca ya di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14.
Ternyata Tuhan lebih mendengar doa si pemungut cukai yang merendahkan hatinya dengan mengakui keberdosaannya dibandingkan dengan orang Farisi tersebut yang hidupnya dipenuhi dengan kesalehan. Karena itu, ia tidak perlu menyombongkan diri dalam berdoa. Yang ketiga, tekunlah berdoa. Tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Berdoa secara tekun tidak sama dengan berdoa berulang-ulang atau bertele-tele. Berdoa secara tekun maksudnya kita berdoa baik dalam keadaan senang maupun susah. Berdoa berulang-ulang sama dengan doa yang bertele-tele, tidak jelas arah dan tujuannya. Sama dengan sehingga orang yang ikut mendengar dan berdoa bersama pun tidak mengerti maksud yang disampaikan kepada Tuhan. Soalnya diulang-ulang terus gitu ya. Nah, kita diminta tekun berdoa agar selalu ingat kepada Tuhan dan tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Dengan tekun berdoa, Tuhan terasa dekat dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, anak-anak coba tuliskan contoh doa yang benar dan salah. Lalu diskusikan bersama temanmu dan gurumu ya. Kalau kalian di rumah, diskusikan dengan orang tua kalian. Contoh doa yang benar. Contoh doa yang benar ya. Nah, yang pertama, memandang Allah sebagai Bapa kita, ya kan? Yang kedua, memiliki hati yang bersih, artinya tulus, ikhlas, sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Yang ketiga, menghormati Tuhan. Yang keempat, mengampuni orang lain. Yang kelima, jujur, tulus, dan tidak bertele-tele. Contoh doa yang salah, tidak memandang Allah sebagai Bapa. Yang kedua, tidak memiliki hati yang bersih, artinya berdoa hanya ingin dipuji orang. Itu tidak benar anak-anak. Dan yang ketiga, tidak menghormati Tuhan, berdoa semuanya sendiri, mau doa-doa, kalau enggak ya enggak. Nah, itu namanya tidak menghormati Tuhan. Yang keempat, tidak mau mengampuni orang lain. Dan yang kelima, bertele-tele, tidak jujur dan tidak tulus. Nah, kalian mengerti kan? Jadi mulai sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar. Nah, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkannya lagi. Dalam Alkitab ada beberapa contoh sikap badan dalam berdoa. Misalnya berdiri, menengadah ke langit, merebahkan diri ke tanah atau sujud ya, bersujud dan lain-lain. Namun perlu kamu ingat bahwa sikap badan tersebut sebetulnya hendak menggambarkan atau mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Karena itu tidak ada aturan khusus bahwa sikap doa harus berdiri, harus duduk, atau harus ini, harus itu ya, tidak ada aturan. Tuhan melihat apa yang dalam hati daripada apa yang tampak pada tubuh kita ini. Namun anak-anak, kamu dapat menyesuaikan sikap badanmu ketika berdoa dengan menyesuaikan waktu dan tempat. Misalnya, di dalam kamar kamu dapat berdoa dengan bersujud di samping tempat tidurmu atau sambil merebah dan melipat tangan di atas dadamu. Ketika di gereja, kamu bisa bersikap menurut tata aturan ibadah yang ditempatkan oleh gereja, yaitu berdiri atau duduk. Nah, berikutnya anak-anak, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja selain dalam ibadah yang kita lakukan di gereja. Kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang kita tentukan sendiri. Keteraturan dan ketekunan dalam berdoa akan melatih disiplin diri. Karena itu, kamu dapat membiasakan diri dengan berdoa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, setiap bangun pagi dan hendak tidur, setiap kali hendak makan dan setelah makan, atau setiap kali hendak pergi ke satu tempat. Nah, apa berikutnya anak-anak? Selanjutnya adalah menghayati doa sebagai nafas kehidupan umat Kristen. Nah, sekarang tulislah doamu kepada Tuhan yang memuat 3 unsur yang kita bahas tadi ya anak-anak.
Jadi ada sapaan kepada Tuhan, pernyataan, kemuliaan Tuhan, dan keinginan atau isi hati yang kamu sampaikan kepada Tuhan. Setelah selesai, mintalah gurumu memeriksa karyamu tersebut dan tanyakanlah kepadanya apakah doamu tersebut dapat dibacakan dalam ibadah pada hari Minggu di gereja tempatmu beribadah. Jika iya, bawalah karyamu ke gereja dan sampaikanlah kepada pendeta atau guru sekolah minggu yang ada di gerejamu. Luar biasa kan anak-anak? Nah, mari kita coba berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara dan menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, aku berdoa kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bumiku Indonesia yang saat ini sedang mengalami masalah COVID-19. Tuhan, aku mohon kiranya kuasa Tuhan menghalau virus corona dari muka bumi ini, sehingga bumi kami mengalami kesehatan dan pemulihan, sehingga semua berjalan normal dan kami bisa sekolah lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami minta dan peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu anak-anak salah satu contoh doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tapi kalian bebas berekspresi ya, berdoa tentang apa saja naikkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Nah anak-anak, di akhir pelajaran hari ini Ibu akan mengajak kalian memuji Tuhan ya, yang bisa mengikuti ya, karena lagu ini luar biasa banget anak-anak. Kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita tadi sudah memuji Tuhan ya. Nah, ada pesan apa ya dalam pujian itu? Coba jawab pertanyaannya, ada 3 ya anak-anak ya. Apa pesan utama nyanyian itu? Pesan utama adalah minta perlindungan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang digambarkan si penyair lagu itu kepada Tuhan? Perasaan apa ya anak-anak ya? Perasaan sedih, merasa sendiri, tidak tahu arah, tanpa tujuan, dan
semuanya tidak berarti tanpa Tuhan. Dan yang ketiga, apa peran Tuhan dalam setiap doa yang kamu sampaikan kepadanya? Peran Tuhan adalah Tuhan tetap setia pada janjinya. Dia akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Oke anak-anak, kita akan lanjut pelajaran berikutnya, yaitu masuk ke dalam rangkuman. Oke. Doa. Jadi doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan, atau keinginan dan harapan. Dan percayalah anak-anak, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Baiklah anak-anak, karena pelajaran berakhir sampai di sini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan selalu memelihara kami. Ajarlah kami anak-anak-Mu berdoa kepadamu, karena kami masih belajar dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan senang maupun susah. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti materi kita dari awal sampai akhir, dan puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak akan diberkati Tuhan, dan biarlah pelajaran hari ini yang kalian terima bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin.